silakan masuk ke registrasi ya Kak, semuanya Kak. Ya, halo. Ini minum siapa nih? Ayo, halo. Ayo, 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 ayo.
Kakak memberi materi hari ini 2 kali. 2 kali tepuk pramuka. Oke. Semangat pagi. Hati untuk Indonesia. Semangat pagi. Pagi. Satu hati untuk Indonesia. Oke. Kakak punya tepuk. Ya, kalau kakak bilang tepuk 1 berarti ke kanan semua. Kalau kakak bilang tepuk 2 berarti kanan, kiri. Kalau kakak bilang tepuk 3 berarti kanan, kiri, tengah. Oke, kita coba. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kalau tepuk 4 berarti kanan 2, kiri 2. Oke, mengerti? Oke, tepuk 2. Nah, gimana kalau tepuk 5? Kalau tepuk 5 berarti tepuk 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, paham teman-teman semua? Oke, tepuk 5. Oke, bagus. Gimana kabarnya hari ini? Adik-adik semuanya? Luar biasa. Allah, bagus ketua regunya, kompak sekali. Tepuk dulu. Hebat ya. Nah, teman-teman, adik-adik, hari ini kita akan masuk materi PPGD. Siapa yang tahu apa itu PPGD? Nggak tahu. Ada yang tahu ini kakak bawa apa? Mitela. Nah, oke. PPGD itu adalah pertolongan pertama gawat darurat kalau di pramuka. Kalau misalkan di PMI biasanya kita mengenalnya adalah P3K. Boleh, silakan duduk. Oke, PPGD itu ya. Jadi tujuan PPGD itu adalah supaya kita mengurangi resiko. Misal ada teman adik-adik yang kecelakaan saat hiking, atau ada teman-teman adik-adik yang terjatuh. Nah, kita sebagai anggota pramuka harus sigap ya, sesuai dengan bunyi dasa dharma. Ya, yaitu suka menolong ada ya di dasa dharma. Nah, ini yang kakak bawa namanya, yang ini adalah bidai. Yang ini adalah mitela. Nah, ini adalah alat yang kita butuhkan. Kitela itu keripik singkong. Ya. Nah, Kak, kalau kita misal ada yang kecelakaan di jalan, nggak ada alat-alat ini, kita pakai apa? Nah, kita juga bisa menggunakan kacu. Nah, tapi ini hanya pertolongan sementara. Tetapi ketika kita sudah menolong menggunakan ini, kita harus bawa ke rumah sakit. Jadi ini bukan solusi, tapi ini adalah mengurangi resiko. Jadi ini sifatnya sementara sambil kita bawa ke rumah sakit. Oke, yang ini namanya bidai, yang ini namanya mitela. Oke. Kakak bikin skenario, namanya luka, ada luka di tangan, ada luka di kepala, ada luka di kaki. Nah, kakak mau buat skenario, coba boleh adek. Nah, misal adek ini lagi hiking, tiba-tiba terjatuh. Nah, terjadi luka di lengannya sebelah sini. Nah, kita punya mitela. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misal darahnya mengucur banyak sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kakak-kakak, adik-adik harus lihat. Di dalam mitela ini bentuknya segitiga. Nanti ada ukurannya, biasanya panjangnya 100 cm kalau untuk yang ukuran normalnya ya. Nah, ini di segitiga ini ada pucuknya. Nah, pucuknya kita akan hadapkan ke sebelah sini. Nah, kemudian yang luka adalah di lengan. Kemudian bisa diikat saja ke sebelah sini. Maaf ya. Nah, seperti ini. Nah, jika ada ikatan yang kurang rapi, bisa disempurnakan. Nah, ini kan terlalu menggantung, kita masukkan ke dalam seperti ini ya. Nah, nanti ini untuk apa, Kak? Nah, ini juga bisa
ini adalah bidai. Biasanya ini kalau ada tulang yang patah kita bisa sanggah di sini, kemudian kita bisa ikat lagi dengan mitela seperti itu. Oke, sekarang kakak minta sebelumnya nanti ada yang mencoba ya. Nah, bagaimana misal lukanya itu di kepala terkena reruntuhan batu. Nah, seperti apa cara membalutnya? Maaf, tak boleh kopinya. Seperti apa membalutnya? Nah, cara membalutnya adalah kita lipat menjadi 2 seperti ini. Lalu kita pasangkan di kepala. Karena lukanya di sekitar kepala, berarti kita pasangkan di kepala. Lalu kita ikat dia di belakang. Yang segitiga ini kita ke atasin ya. Nah, kita ikat. Lalu kita letakkan kembali dan kita ikat ke depan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada tali sisa, kita bisa umpetin talinya biar dia rapih. Seperti ini. Gimana adik-adik, paham? Paham, Kak. Nah, ini jika lukanya ada di kepala. Nah, sekarang Itu yang ke belakangnya digituin aja. iya, nah coba kita lihat ke belakang. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kurang rapi, ini juga bisa dirapihkan, diselipkan ke dalam. Nah, oke, sekarang kakak minta 2 kelompok ya. Sekarang kakak minta, boleh duduk lagi adek? Lihat ya, Bye. Nah, sudah. Kemudian ternyata dia tidak cuma luka di tangan, dia ternyata terjadi luka di kepala karena kena serpihan genteng. Nah, bagaimana cara mengobatinya sebelum masuk ke rumah sakit? Ini beda loh, Kak. Yang betul yang mana? Nah, yang betul yang segitiganya di ujung. Salah. Gak apa-apa, nanti kakak perbaiki. Enggak apa-apa kan kita Gak boleh. Debat. sabar ya, Kak. Kepalanya boden dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Gimana? Siang ini masih semangat? Semangat. Tepuk pramuka 2 kali. 2 kali tepuk pramuka. Oh, 2 kali tepuk pramuka. Hari ini kakak akan menyampaikan materi tentang bendera semapur. Ada yang tahu nggak bendera semapur itu untuk apa? Nggak tahu. Tahu nggak? Siap belum tahu kak? Komunikasi jarak jauh. Ya, bendera semapur itu salah satu untuk komunikasi jarak jauh, di mana misalnya yang menyampaikan pesannya di sini, yang disampaikan pesannya di sana. Nah, bendera semapur itu yang aslinya itu adalah 45 kali 45 dan yang merahnya ada di atas. Panjang tongkatnya itu 60 cm harusnya, tapi yang dijual di pasaran segini ukurannya. Terus cara memegang tongkat, ini ininya apa ini, ujung tongkatnya menempel ke siku kita, menempel ya, yang benar itu. Dan bendera semapur itu memiliki 8 titik. Dari satu titiknya dia maju bergeser 45 derajat ke arah jarum jam. Tapi dalam teknik menyampaikan pesan dalam semapur pun berbeda-beda. Ada yang langsung tanpa tutup lagi, jadi dia langsung gini. Nah, ada yang dia satu huruf dia tutup, satu huruf dia tutup. Kita belajar dulu. Coba ya. Kita lihat dulu. Ini huruf A. Ini B. C. D. Kalau huruf D
tapi tangannya yang selurus dengan kepala. Jadi tangannya yang mendekati kepala, bukan kepala yang mendekati tangan. Jadi lurus. Masa juga nih. Nah, ini D. Ini E. Tuker tangannya ya kak. Tuker tangannya yang ini tutup, yang kanan tutup ke bawah lagi. F. G. Ada yang mau coba? Coba lagi gak? Gak kakak. Jadi pada fokus belajar ya. Kan besok kakak. Aku mau coba ya kak. Coba kakak Warni di sini. Saya yang baca. Iya, nggak usah maju ya kak. Iya, kayak gitu. Belum. Tangannya di sini kakak Warni. Oh iya. Sini, telunjuknya di sini. Nah, sikitnya nanti ke sini. Nih. Nah, tuh. Tutup ya. Ya kak. Dua kali tepuk pramuka. Lagi coba lagi, coba lagi. Ulangi. Pelan-pelan kak. Jangan hati. Oh iya, maaf. Udah mati ya. Barokatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh berdiri dulu adik-adik. Siap kak. Mau lihat semangat adik-adik ya. Tepuk pramuka 2 kali. 2 kali tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Nah, adik-adik, di sini ada yang tahu lagu di sini senang di sana senang dengan bahasa isyarat enggak? Tidak. Sekarang kalau misalkan belum ada yang tahu, kakak mau contohin dulu, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Lanjut. Iya, lanjut ya. Kakak ya. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, mana-mana hatiku senang. La 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 seperti itu ya. Ayo kita bareng-bareng suaranya keluarin ya. Kirain nggak pakai suara, hanya isyarat doang. Kan kita dua-duanya Oke, untuk mengajar anak tunarungu. oke. Revisi ya, D-nya di sini ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Nanti dilanjut lagi. Sekarang kita materi dulu ya. Nah, sebelumnya siapa yang pernah mengikat suatu benda dengan tali? Saya, Ikat apa? nggak tahu namanya. Apa tuh? Di rumah atau di sekolah? Ikat apa kira-kira? Rambut. Ikat rambut. Boleh. Ada lagi? Saya ikat tali sepatu. Ikat tali sepatu. Bagus. Ada lagi? Saya lagi. Ikat apa? Jemuran. Jemuran. Nah, kalau misalkan ikut jemuran, terus jemurannya tuh nggak kuat, bisa rubuh. Itu kenapa tuh kira-kira? Kekuatan ikatannya kak. Ya, karena ikatannya belum benar. Nah, jadi tanpa kita sadari, tali temali sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.
Simpul apa? Hidup. Simpul jangkar. Nah, fungsinya apa? Simpul jangkar. Contohnya untuk menarik ember. Kalian pernah nggak ngeliat tukang bangunan? Nah, mengefisiensi waktu, mereka ngambil semen menggunakan ember dari lantai 2 ya. Dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, itu simpulnya menggunakan simpul jangkar. Jadi sangat bermanfaat. Sama dengan ambil air yang di dalam sumur itu. Nah, ya sama dengan kalau misalkan kita mau nimba, ya nimba air dari atas ke bawah. Nah, kita mengikat embernya pakai simpul jangkar. Iya benar, jangkar. Lalu lihat lagi di sini ada gambar simpul apa, adik-adik? Pangkal. Simpul pangkal, betul. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengawali dan mengakhiri suatu simpul. Contohnya kalau misalkan kita membuat pioneering. Nah, awal simpul itu menggunakan simpul pangkal. Nah, sekarang bentuknya seperti ini dulu. Kita bagi menjadi 2 bagian. Lalu bagian kanan kalian tukan, geser ke belakang, lalu tarik seperti ini. Nah, ya betul ya. Nah, bagian Semangat ini. Yuk, kumpul yuk. Selamat pagi. Pagi. Satu hati untuk Indonesia. Gimana kabarnya hari ini adik-adik semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bertemu lagi dengan Kak Siti di sini ya. Kangen nggak sama Kak Siti? Kangen nggak? Oke. Bertemu lagi dengan Kak Siti di kegiatan pramuka hari ini ya. Kangen nggak? Kangen. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pramuka, coba Kak Siti mau cek dulu nih kehadiran. Hadir semua nggak? Ada yang nggak hadir? Ada Kak. Siapa yang tidak hadir? Berapa orang? 2 orang. 2 apa 1 nih? 2. Marni lagi Dua pergi. Marni. Satu lagi siapa? Lagi sakit. Ya, kita doakan yang sedang sakit semoga lekas sehat ya teman-teman, supaya bisa bergabung lagi di kegiatan pramuka ya. Gitu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke. Ya, mau tahu dulu nih semangatnya ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Bisa nggak tepuk semangat ya? Bisa. Kayak gimana? Tepuk semangat. Ada lagi. Ada lagi nih. Kak Siti contohkan dulu ya. Siapa? Tepuk semangat. Kita akan belajar kompas ya hari ini ya. Ada yang udah pernah lihat belum itu alat kompas? Saya udah pernah. Udah pernah? Di mana? Di kemarin. Oh, belum Kak. Belum. Ada yang iya. Nah, ada yang tahu nggak kegunaan kompas? Apa kegunaan kompas? Menentukan arah. Iya, Pak, ada. Terus ada lagi nggak? Kompas biasanya digunakan di mana? Di gunung. Kalau kita naik gunung ya? Terus di mana lagi? Di alam terbuka. Alam terbuka. Sudah pernah mempraktikkan belum? Belum. Oke, nanti kita belajar bersama-sama ya. Iya, Bu Guru. Nah, nih, Kak Siti mau tunjukin ini. Ini alat, ini kompas. Nih. Ini Mau kamarnya
Oke. Tapi sebelum kita mempraktekkan kompas, kita belajar arah mata angin dulu. Nah, ada yang tahu nggak berapa macam arah mata angin? Iya. Nah, yang utama, ada yang tahu nggak yang utama arah mata angin? Arah mata. Iya betul 100. Nah, Kak Siti punya lagunya, ya. Ada lagunya nih arah mata angin ya. Nah, barat barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Bisa nggak? Sekali lagi ya. Barat barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Bisa? Oke, semuanya ya. 1, 2, 3. Barat barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Oke ya, ini N Jawa enggak, Kak? S W ya. Bahasa Jawa enggak ada, Kak? Bahasa iya dong. sama North, East, South, West. Jadi lihat jarumnya itu selalu mengarah ke atas ya, North gitu. Jarumnya yang siapa yang teman sedang masuk? Karena lagi belanja, Kak. Ya, panggil guru. Panggil guru. Oh ya udah, nanti sambil menunggu teman yang belum datang, kita berdoa, oke? Iya, oke. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya Masing-masing. Oh, berdoa, mulai. Bismillah. Di sini kakak sendiri namanya Rai. Nah, sekarang kakak pengen tahu, ini siapa? Husni. Bapak Rai. Iya, Umi. Nurul. Kiki. Nah, nggak usah berdiri ya. Kakak punya yel-yel. Nanti kakak yang nyanyi, nanti menirukan. Siapa? Jadi grogi. Dengan semangat. Kakak yang nanya, kalian yang menjawab. Oke? 1, 2, 3. Siapa yang siap? Kita. Siapa yang siap? Kita. Siapa yang siap? Kita. Itulah kita semua. Lagi. Kakak yang tanya ya. Siapa yang siap? Kita. Siapa yang siap? Kita. Siapa yang siap? Kita semua. Itulah kita Kita semua. semua. Oke, nah, ajarkan tentang apa itu sandi Morse. Morse itu terdiri dari titik dan strip. Tahu kan? Pernah dengar nggak sandi Morse? Pernah tidak sandi Morse? Kalau enggak, pernah nggak sih dengar kalau misalkan fluid? Nah, itu tuh bisa dijadikan sandi Morse. Nah, Morse itu terdiri dari titik dan strip. Nah, di Morse itu ada dua, ada fluid. Ini yang kakak bawa nih, kita mau belajar tentang fluidnya dulu. Ada yang bendera. Nah, kalau bunyi fluid itu, kalau yang pendek itu titik. Coba kalau yang panjang itu apa? Nah, pinter ya. Kalau yang bendera itu punya gerakan pakai fluid. Di mana fluid yang pendek itu titik, yang panjang strip. Nah, sekarang kakak mau apa sih? Mau mencoba ya. Kalian sebutkan, kakak yang meniup, oke? Itu apa? Itu strip. Pintar sekali. Oh ini. Pintar. Nah, ini sekarang ada ada bedanya sih strip sama titik. Kan tadi ada jeda yang jeda pendek, ada jeda yang panjang. Lihatin ya, dengerin baik-baik ya. Kalau yang pendek itu kalau yang panjang titik dulu ya. Titik. Coba dengerin lagi. Jadi tuh ada bedanya. Kalau yang titik itu pendek, kalau yang panjang
coba di depan, oke? Nah, ada hack, tahu gak? Kan taunya ada hack. Tahu nggak hack tuh? Hack itu cara mudah, cara gampang, seperti itu. Nanti kakak kasih tahu deh. Tapi yang bilang ya. Nah, kan kalau di setiap angka tuh ada cirinya. Misalkan A itu titik dan strip, gitu kan? Kalau B strip, titik, titik, titik. Kalau C strip, titik, strip. Kalau D strip, titik, ya strip, titik, titik. Kalau E cuma titiknya 1. Nah, hari ini kakak mau ngajar 5 aja deh, jangan banyak kalau 5, jadi abjad kita sebutin. A, B, C, D, E. Kan? Nih, hacknya itu, nih kakak kasih tahu ya. Kalau A ini, kita ada titiknya di atas karena kita ada ujungnya. Kita kasih titik. Terus A kan, kita kasih strip. Ini A. Kalau B, nih kalau B itu, tahu kan? 1, 2, 3. Nah, berarti titiknya cuma 3. Oh gitu kan. Itu tuh hack yang emang mungkin orang-orang belum pada tahu. Jadi kakak kasih tahu pada sama kalian ya. Nah, kalau C, lihat stripnya aja kita mengikuti angka C-nya. C, strip, titik, strip, titik. Itu adalah C. Kan? Kalau D, nih lihat. D ada 2 titik karena ini ada 2. 1, 2. Tapi kan stripnya ada 1 kan? Nah, jadi cuma si D itu strip, titik, gitu. Kalau E hanya E itu titik 1 saja. Karena biar gampangnya gimana? Biar gampangnya kita mengikuti abjadnya itu. Kalau A di atas ada titiknya ini titik. A itu ada kan ada garis di strip. Kalau B kita mengikuti ada 1, 2, 3. Gitu. Kalau C kita mengikuti alur C-nya strip, titik, strip, titik. Pinter banget 1. Nah, coba. Kakak mau ditutup ini, berarti kan kalian harus tahu nih kalau A itu titik, titik strip. Kalau B strip, titik, titik. Kalau C strip, titik, strip, titik. Ya, pinter. Kalau E pinter banget, 1, pinter. Nah, tadi A, B, C, D sama E. Kakak pengen tahu kasih clue deh kali. Pagi itu hati untuk Indonesia. Ulangin lagi, aku yang semangat. Ya kak, ngantuk kak, udah capek kak. Udah makan belum? Belum. Kasihan. Abis ini kita makan ya. Iya. Ayo, ulangi lagi yuk. Selamat pagi. Pagi. Satu hati untuk Indonesia. Tepuk pramuka. Iya. 2 kali tepuk pramuka. Sebelum belajar kita bersama-sama berdoa yuk menurut kepercayaan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang sandi. Ya, sandi kotak. Beda sama sandi Morse ya kak? Beda. Kotak ya, hari ini kita belajar kotak. Udah tahu? Oh ya, sandi untuk menyampaikan pesan rahasia. Ada yang pernah menulis tentang rahasia kepada temannya kan? Siapa namanya? Nulis pesan rahasia ke ya. Saya kenalkan, nama saya Kak Asri. Kakak pengen tahu ini ada siapa namanya? Arni. Ini ada siapa? Samping dan ke bawah. Nah, kotak pertama huruf A, B. Yang kotak berikutnya C, B. C, D. Yang selanjutnya E, F. Setelah itu balik lagi ke bawah. E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R. Huruf ada dari A sampai Z. Nah, yang
selanjutnya ini berbentuk silang. Nah, ditulisnya kita nyanyi sama-sama. Halo adik, apa kabar? Baik. Aku baik-baik saja. Tepuk tangan, hentak kaki, putar badan dan cari teman baru. Sumedang jauh. Ya, ulang lagi yuk. Halo adik, apa kabar? Baik. Aku baik-baik saja. Tepuk tangan, hentak kaki, putar badan dan carilah dua teman. Nah, ini nggak apa-apa. Nyanyi kelompok satu ya. Nyanyi kelompok dua. Kita tebak-tebakan ya, sandi kotak, pesan rahasia. Tadi kan sudah kakak jelaskan ya tentang sandi kotak. Sekarang adik-adik menebak ini huruf apa, kata apa, kalimat apa. Enggak gitu dong. Ada yang tahu ini huruf apa? Ini CD. D. Ini A. Itu. Ya, pinter. Ini H. Ya, jadi apa? Semuanya? Ini apa? Ayo lagi. Ya, pinter. Ada yang nurut. Ini apa ya? Yang pinter. Ini ini T. Ini tante. Ini Itu. ini apa yang ini? N. Itu. Mana sih kak? Ya, ulang. Ayo, ini apa? K. U. Karbo biarin geduk. Mau ngapain kita kak? Kita nulis sandi kotaknya. Di kota. Kakak akan menyebutkan katanya, adik-adik menuliskan sandi kotaknya ya. Oh, siap. Siapa dulu? Sama-sama. Oh, sama-sama aja boleh. Ayo. Nanti waktunya nggak cukup. Udah habis. Belum. Emang udah. Kok nggak kedengeran periwitannya? Satu lagi ya. Ayo kak. Cabe aja cabe. Ini aja nih, ayo. Pramuka. Pramuka. P. Ayo, Ini kaki kiri. pramuka. Itu tuh. P. Pramuka. P gimana P? P. P itu ada titiknya ya? Ya, titiknya pakai batu ya tadi ya. Iya. Pramu. M. Ayo. Udah selesai. Kak. R-A-M-U-K-A. Ya, hebat. Tepuk hebat. Hebat. Kak, closing. Untuk Indonesia. Alhamdulillah hari ini pada semangat ya. Udah pada sarapan belum? Belum. Kenapa belum? Belum sempat. sempat. Belum sempat. Ya udah nanti sarapan dulu ya besok ya, sebelum belajar sebaiknya kita sarapan dulu. Baik. Hari ini kita akan mempraktikkan materi tentang PPDG. PPGD. Ada yang tahu PPGD itu apa?
PGD itu adalah pertolongan pertama gawat darurat. Alhamdulillah, pertolongan pertama gawat darurat. Alhamdulillah, diingat-ingat ya anak-anak. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira ibu bawa apa ini? Kotak apa? Ini Kak. Kotak kesehatan. Di dalam kotak ini Kak, sini Kak. ada berbagai macam alat-alat kesehatan yang bisa digunakan dalam Ke saya. pertolongan pertama Ke saya. ketika tim medis belum datang. Ada yang tahu nggak tujuan? Kakak ini ketinggalan penilaian, minta penilaian kayaknya di sekretariat ada penilaian praktek Dina mikrocicing. Ya, makasih ya. Untuk menolong orang sakit. Betul, untuk menolong orang yang sedang kecelakaan sebelum bantuan medis datang. Kita akan praktikkan ya anak-anak semua. Ibu ada bawa kain. Ada yang tahu nih kain apa? Bukan. Masa kain kafan, serem dong. Ini namanya kain mitela, betul. Kain mitela itu bentuknya gimana anak-anak? Segitiga. Anak tahu cara melipatnya? Belum. Ibu kakak contohkan ya. Ibu bawa beberapa, kakak bawa beberapa. Ada yang mau coba? Tolong dicoba satu. Yang lain perhatikan dulu ya anak-anak. Pertama seperti ini, kita jembreng mitelanya. Sudah? Ada beberapa lipatan. Yang pertama lipatan 2. Nah, segitiganya di dalam, segitiganya ke arah kita. Lipatan 2. Selanjutnya adalah lipatan 4. Satu lagi lipatan 8. Sudah seperti ini, bisa? Bisa ya, betul. Ini kita akan praktekkan ketika ada yang sedang terjadi gawat darurat. Contohnya sedang naik gunung, tiba-tiba terjatuh, kepentuk kepalanya sama pohon. Kita bisa menolong. Caranya seperti ini. Ada yang mau jadi peraganya di depan orang? Yuk, jadi korban. Ayo kanurun. Contoh terlukanya di bagian nih pelipisnya. Caranya begini ya. Apa ya? Nah, ini tadi kan lipatannya sudah nih. Oke, kita pasang tapi jangan sampai tertutup matanya. Kita ke belakangin, lalu diputar aja, nggak usah diikat ya, putar kencang banget. Ke kafaki kain. Ya. Itu kafaki ya itu. Lalu Ini kafaki. diselipin aja, Ini sayang kafaki yang ini. Oh, cari apa? diselipkan. Cari apa Kak? Masih ada penilaian. Kakak ini ketinggalan. Sebentar. Oh, masih ada lebih. Ya udah, alhamdulillah. Enggak, maksudnya dicari. Sudah seperti ini bisa ya, bisa. Ini adalah Enggak ada contoh ya? gawat darurat di bagian pelipis Oh, mata. penilaian. Bisa dipraktekkan ketika sedang ada gawat darurat. Selanjutnya ada juga namanya luka patah. Luka patah itu bisa kita bantu dengan cara seperti ini adik-adik. Tolong diperhatikan ya. Contohnya begini, yang terluka yang terluka tangan sebelah kiri nih. Lalu kita ikatnya ke tiang bawah. Kemudian bener sih seperti ini ya. Nah, kemudian kita ikat di belakang lehernya. Tanggal 1 tentang keorganisasian. Ketika kakak klik itu poin penilaian apa aja yang akan dinilai muncul semua keluarga. Apa saja yang saya
saya tanya, kakak punya peserta didik pramuka nggak di sekolah? Punya nggak? Sekarang saya tanya, berapa jumlahnya? Nggak apa sih. Putra berapa, putri berapa? Apalagi nanti saya langsung kerucutkan lagi. Berapa jumlah panggalan? Berapa jumlah siaga? Tadi bekas sekolah. Oh ya, saya kerucutkan lagi Kak. Berapa penggalan ramu? Berapa siaga mula, siaga bantu, siaga rara ini SD. Tapi kalau yang SMP, penggalan ramu, rakit berapa Kak?